Muslim, Kristen, apapun sekte Kristennya, Ortodoks sekalipun, di Libanon ini sekalipun, itu mereka itu selalu menyebut Al-Qudsulana. Itu artinya Al-Quds, Yerusalem itu milik kami. Nah ini oleh Trump, Presiden Amerika, diserahkan kepada Israel. Jadi memang sebuah kekecewaan yang menumpuk, dan last but not least, dengan Abraham Accord yang ditandatangani oleh Emirat dan Bahrain dan kemudian diikuti dengan normalisasi hubungan dengan Israel oleh Sudan dan Maroko. Walhasil sudah 6 negara Arab besar yang terkemuka yang melakukan normalisasi hubungan dengan Israel, yaitu Mesir tahun 79, Yordan tahun 94, Emirat Bahrain, Maroko, Sudan 2020. Jadi pada waktu penandatanganan Abraham Accord di Gedung Putih, itu beberapa pastor di sini, saya sayang sekali tidak menghafalkan nama-namanya dan juga syair-syairnya ya. Orang Arab ini kan gemar sekali bersair kan. Itu marahnya pastor-pastor dan pendeta itu luar biasa. Bahkan ada yang kata-kata begini kalau saya uraikan secara enteng-entengan gitu. Hei orang-orang yang sedang di Gedung Putih menandatangani Abraham Accord, berkunjunglah ke sini. Akan kami lempari batu kepala kalian sekalian dan sebagainya. Itu dari tokoh-tokoh agama Kristen dengan berbagai sektenya. Orang harus tahu ya bahwa namanya tokoh yang paling keras perjuangan Palestina sudah almarhum tahun 2008, namanya George Habas. Itu Kristen. Hayef Nawatmeh itu Kristen. Bahkan Menteri Luar Negeri Palestina yang kemudian menjadi juru bicara, sekarang anggota eksekutif namanya Hanan Asrafi, itu Kristen. Itulah yang sebagian masyarakat di tanah air kurang paham ya Pak ya, sehingga menganggap konflik ini hanya antara Islam dan Yahudi. Bahkan di pihak lain saat ini ada narasi yang berkembang seolah kenapa Indonesia tidak fokus saja membangun negerinya. Ngapain susah-susah ngurusin Palestina yang jauh di Jazirah Arab sana. Masyarakat kita yang tidak mendukung karena agama itu salah fatal, sebagaimana orang yang mendukung karena alasan agama itu juga salah fatal. Ini persoalan kemanusiaan yang dulu itu sangat dijaga oleh Bung Karno. Bung Karno dulu kan ketika mengatakan persatuan Indonesia, nasionalisme, itu kan buru-buru beliau segera mengintrodusir internasionalisme, kemanusiaan. Karena Bung Karno juga takut kalau nasionalisme itu nanti terjebak dalam chauvinisme, hanya memuji dirinya sendiri, dan melupakan kemanusiaan universal. Nah itulah kemudian Bung Karno itu sangat menekankan internasionalisme yang kemudian dirumuskan kembali menjadi peri kemanusiaan, akhirnya kemanusiaan yang adil dan beradab sebagai penyeimbang persatuan Indonesia. Jangan hanya gara-gara persatuan Indonesia kemudian mengabaikan kemanusiaan. Dan juga jangan sampai karena kemanusiaan yang universal akhirnya terjebak dalam humanisme yang kemudian menganggap remeh persatuan nasional atau nasionalisme. Itu juga salah. Nah, keseimbangan antara kemanusiaan yang adil dan beradab dan persatuan Indonesia itulah yang menunjukkan bahwa Pancasila itu harmonis.